Halo semua, pada video ini, kita akan baca bersama isi dokumen penting berjudul Bidat Ismaili yang ditulis oleh Yohanes dari Damaskus. Yohanes dari Damaskus, yang hidup dari tahun 675 sampai 749 ini, bisa dikatakan sebagai apologet Kristen pertama dalam melawan Islam yang tercatat di dalam sejarah. Selain itu, dokumen Bidat Ismaili ini adalah salah satu catatan tertua yang membahas tentang Muhammad, Islam, dan Al-Quran. Dokumen ini bahkan lebih tua daripada biografi tentang Muhammad pertama yang ditulis oleh orang Islam sendiri, yang berjudul Sirah Nabawiyah, karangan Ibnu Ishaq. Semua catatan tentang Muhammad yang ada saat ini, baik sirah maupun hadis, yang ditulis oleh umat Islam, ditulis pada zaman dinasti Abbasiyah, setelah dinasti Umayyah hancur, sekitar tahun 750. Dan setahu saya, tidak ada catatan tentang Muhammad yang ditulis oleh umat Islam pada zaman dinasti Umayyah. Kemungkinan karena semua catatan dari dinasti Umayyah dimusnahkan oleh dinasti Abbasiyah. Jadi, dokumen Bidat Ismaili yang ditulis oleh Yohanes dari Damaskus ini, kemungkinan adalah satu-satunya catatan tentang Muhammad dari dinasti Umayyah yang masih selamat. Oleh karena itu, simak baik-baik dokumen langka yang sangat berharga ini ya. Yuk kita mulai. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah dingin naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Ada tahayul Ismaili sebagai pertanda antikristus yang masih ada sampai sekarang dan menyesatkan banyak orang. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Hagar untuk Abraham. Karena itulah mereka disebut Hagarin dan Ismaili. Mereka juga disebut Saraken yang berasal dari kata Saras Kenoi yang berarti miskin dari Sara. Karena Hagar mengatakan kepada malaikat, Sara membuatku lari dalam keadaan miskin. Kisah ini ada di dalam Kejadian 16 ayat 8. Dulu mereka adalah penyembah berhala, menyembah bintang fajar dan Aprodit, yang disebut Habar dalam bahasa mereka, yang berarti agung. Dan sampai ke zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala. Sejak zaman Heraklius sampai sekarang, muncul di tengah mereka, seorang nabi palsu, bernama Mamet. Setelah mendapatkan kesempatan mengetahui perjanjian lama dan baru, dan berbicara dengan biarawan Aryan, orang ini membuat ajaran bidatnya sendiri. Kemudian setelah mendapatkan simpati masyarakat, dengan terlihat seolah-olah seperti orang saleh, dia mengumumkan bahwa ada sebuah buku yang diturunkan kepadanya dari langit. Dia menulis beberapa narasi konyol di dalam bukunya, dan diberikan kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia berkata hanya ada satu Allah, pencipta segalanya, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Narasi ini ada di dalam Al-Quran surah 112. Dia berkata bahwa Kristus adalah firman Allah dan roh Allah, tetapi dia hanya ciptaan dan hamba. Selain itu, dia berkata Kristus diperanakan tanpa benih laki-laki, oleh Maryam saudari Musa dan Harun. Menurut dia, firman Allah dan roh Allah masuk ke dalam Maryam, lalu Maryam mengandung Yesus, yang adalah nabi dan hamba Allah. Narasi ini ada di dalam Al-Quran surah 19, dan surah 4 ayat 171. Kemudian dia berkata, bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena melanggar hukum Taurat, lalu mereka menangkap bayangan Yesus, dan menyalibkan bayangan itu. Dia berkata, Yesus sendiri tidak disalib dan tidak mati, karena Allah sangat mengasihi dia, dan mengangkat dia ke langit. Narasi ini ada di dalam Al-Quran surah 4, ayat 156-158. Kemudian dia berkata begini, ketika Kristus telah naik ke langit, Allah bertanya kepadanya, "Wahai Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Allah dan Allah?" Yesus menjawab,
"Ampuni aku ya Tuhan, Engkau Maha mengetahui bahwa aku tidak mengatakan hal itu, dan aku hanyalah hamba-Mu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa aku mengatakan hal itu. Mereka telah berdusta tentang aku, dan mereka telah melakukan kesalahan." Lalu Allah menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengatakan hal itu." Narasi ini ada di dalam Al-Quran Surah 5, ayat 116-118. Masih banyak hal-hal yang luar biasa menggelikan di dalam buku yang dia banggakan telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Tetapi ketika kami bertanya, siapakah yang menjadi saksi bahwa Allah memberikan buku itu kepadanya? Dan nabi manakah yang menubuatkan akan datang nabi semacam itu? Mereka bungkam. Kami berkata bahwa ketika Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, Tuhan menampakkan dirinya kepada semua orang dalam bentuk awan dan api, kegelapan dan badai petir. Dan kami berkata bahwa semua nabi, mulai dari Musa dan selanjutnya, bernubuat tentang kedatangan Kristus, tentang bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Anak Allah akan datang, disalibkan, mati dan bangkit kembali, dan tentang bagaimana Dia menjadi hakim atas yang hidup dan yang mati. Kemudian ketika kami berkata, "Kenapa nabimu tidak datang dengan cara yang sama, yaitu mempunyai orang-orang lain yang menjadi saksi untuknya?" Bagaimana mungkin Allah, yang tidak hadir di depan kalian, menghadirkan orang ini bersama buku yang kamu rujuk, padahal Allah memberikan Taurat kepada Musa, dengan banyak orang yang melihat, dan gunungnya berasap, supaya kamu pun bisa yakin? Mereka menjawab bahwa Allah melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Kami berkata, "Ini kami sudah tahu. Tapi yang kami tanyakan adalah bagaimana buku itu bisa turun sampai ke nabimu?" Kemudian mereka menjawab bahwa buku itu turun kepadanya ketika dia sedang tidur. Dengan bercanda kami berkata kepada mereka bahwa selama ia menerima buku itu dalam keadaan tidur dan tidak mengetahui bagaimana prosesnya, maka ia sesuai dengan peribahasa populer, "Kamu memberikan saya mimpi." Kami bertanya lagi, "Bukankah di dalam bukumu, dia memerintahkan kita untuk tidak melakukan atau menerima apapun tanpa saksi? Apakah kamu tidak bertanya kepadanya, 'Tunjukkan dulu kepada kami para saksi, bahwa kamu benar-benar adalah seorang nabi dan datang dari Allah. Dan tunjukkan kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu?'" Mereka terdiam karena malu. Kemudian kami berkata, "Kamu tidak boleh menikahi seorang wanita tanpa saksi. Begitu juga membeli atau memiliki harta benda. Kamu bahkan tidak boleh menerima seekor keledai atau memiliki binatang tanpa adanya saksi. Kamu memiliki banyak istri, harta benda, dan keledai, semuanya dengan adanya saksi-saksi. Tetapi, kenapa iman dan buku suci yang kamu miliki tidak ada saksinya sebagai bukti? Orang yang memberikan ini kepadamu tidak punya jaminan dari manapun dan tidak punya siapapun yang dikenal untuk bersaksi sebelum kedatangannya. Sebaliknya dia menerima wahyu ketika dia tidur." Mereka mengatai kami para penyekutu Allah. Karena menurut mereka, kami memperkenalkan sekutu Allah, dengan berkata Kristus adalah Anak Allah, dan Allah itu sendiri. Kami berkata kepada mereka, bahwa itu memang apa yang telah disampaikan para nabi dan kitab suci, kepada kami dan kalian, seperti kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi, jika kita salah dengan menyatakan Kristus adalah Anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan kesalahan itu dan meneruskannya kepada kita. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa kami salah mengartikan ucapan para nabi itu. Sebagian lagi berpendapat bahwa orang-orang Yahudi membenci kami dan menipu kami dengan memberikan tulisan-tulisan palsu atas nama nabi, supaya kami tersesat. Maka sekali lagi kami berkata kepada mereka, "Kalian berkata bahwa Kristus adalah firman Allah dan Roh-Nya. Kenapa kalian menuduh kami para penyekutu Allah? Karena firman dan roh tidak dapat dipisahkan dari Allah. Jika firman Allah ada di dalam Allah, maka jelas Dia adalah Allah. Namun jika menurut kalian Dia ada di luar Allah, maka menurut kalian, Allah tidak punya firman dan tidak punya roh. Jadi, demi menghindari mempersekutukan Allah, kalian membunuh Allah. Lebih baik kalian berkata Allah mempunyai sekutu, daripada kalian membunuh Allah,
sehingga dia menjadi sama dengan batu, kayu, atau benda-benda mati lainnya. Jadi jika kalian menyebut kami para penyekutu Allah, kami menyebut kalian para pembunuh Allah. Selanjutnya, mereka menuduh kami sebagai penyembah berhala, karena kami menghormati salib, yang mereka benci. Kami berkata kepada mereka, kalau begitu, bagaimana dengan kalian, yang menggosokkan diri kepada batu di Ka'bah, lalu mencium dan memeluknya? Sebagian dari mereka berkata, karena Abraham pernah berhubungan badan dengan Hagar di atasnya. Sebagian lagi berkata, karena Abraham mengikat unta pada batu itu, ketika dia hendak mengorbankan Ishak. Lalu kami menjawab mereka, Kitab Suci berkata, bahwa gunung itu berhutan, dan ada pepohonan, yang darinya Abraham menebang kayu, lalu meletakkannya di atas Ishak, kemudian Abraham meninggalkan keledai kepada kedua pembantunya. Ini tercatat di dalam Kejadian 22. Sekarang dari mana sumber perkataan omong kosongmu itu? Tempat Ka'bahmu itu, tidak ada hutan kayu, dan tidak ada jalan bagi keledai. Mereka terdiam karena malu. Tetapi mereka tetap ngotot bahwa batu itu berasal dari Abraham. Maka kami berkata, anggaplah batu itu dari Abraham, seperti perkataan bodohmu. Apakah kalian tidak malu? Kalian menciumnya, hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita di atasnya, atau karena Abraham mengikat seekor unta padanya. Namun kalian mencela kami yang menghormati salib Kristus, yang dengannya kuasa setan dan tipu daya iblis dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan itu, adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah, dan mereka sebut Habar. Sampai saat ini, bekas ukiran Afrodit masih bisa terlihat jelas oleh para peneliti yang cermat. Seperti yang kami katakan, Mamet ini menulis banyak surat konyol, yang masing-masing dia beri judul. Misalnya ada surat wanita, yang di dalamnya dia buat aturan untuk mengambil 4 istri, dan jika mampu, 1000 gundik, atau sebanyak apapun, selama seseorang mampu hidupi di luar keempat istrinya itu. Dia juga membuat aturan, bahwa siapapun boleh menceraikan istri manapun jika dia mau, dan mengambil istri lain jika dia mau, dengan cara yang sama. Tentunya yang dimaksud adalah Al-Quran Surah 4. Mamet ini mempunyai seorang teman bernama Zaid. Zaid ini punya seorang istri cantik, yang membuat Mamet jatuh cinta. Pada suatu ketika, mereka duduk bersama, Mamet berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Allah memerintahkan aku untuk mengambil istrimu." Lalu Zaid menjawab, "Kamu adalah Rasul. Lakukan seperti yang telah Allah katakan kepadamu. Ambillah istriku." Cerita ini sesuai dengan Al-Quran Surah 33 ayat 37. Awal dari ceritanya, dia berkata, Allah telah memberikan perintah, supaya kamu menceraikan istrimu. Lalu dia menceraikan istrinya. Beberapa hari kemudian dia berkata, Allah telah memberikan perintah, supaya aku membawa dia sekarang. Kemudian orang itu mengambil perempuan itu, berzinah dengannya, dan membuat aturan ini. Siapapun boleh menceraikan istrinya. Namun jika dia ingin kembali kepada mantan istrinya setelah bercerai, maka biarkan lelaki lain menikahi mantan istrinya itu dulu. Sebab tidak halal untuk mengambil mantan istri, jika mantan istri itu belum dinikahi oleh lelaki lain. Jika seorang saudara menceraikan istrinya, maka biarkan saudara laki lainnya menikahi mantan istri saudaranya, jika dia mau. Ini sesuai dengan Al-Quran Surah 2, ayat 230. Dan di dalam surat yang sama, ia mengajarkan seperti ini. Bajaklah tanah yang telah diberikan Allah kepadamu, dan percantiklah itu. Lakukan ini, dan dengan cara itu. Aku tidak akan mengatakan hal-hal cabul seperti yang dia katakan. Seharusnya yang dimaksud adalah Al-Quran Surah 2, ayat 223. Kemudian ada surat unta betina Allah. Surat ini sudah tidak ada di dalam Al-Quran, yang sekarang beredar di kalangan Muslim. Mungkin sudah dibuang, karena isinya terlalu konyol. Namun jejak cerita tentang unta betina Allah masih ada di dalam Al-Quran Surah 7 ayat 73 dan 77, Surah 11 ayat 64-65, Surah 17 ayat 59, Surah 26 ayat 155-157,
surah 54 ayat 27-29, dan surah 91 ayat 13-14. Dia berkata bahwa ada unta betina yang datang dari Allah. Sekali minum, dia menghabiskan seluruh air di sungai, dan tidak dapat melewati 2 gunung, karena tidak muat. Dia berkata, pada suatu tempat, di zaman dahulu kala, ada orang-orang yang biasanya minum air dari situ pada suatu hari, sedangkan unta itu meminumnya pada hari berikutnya. Dengan meminum air itu, unta itu memberi mereka nutrisi, karena dia memberi mereka susu, sebagai ganti air. Kemudian, karena orang-orang ini jahat, mereka membunuh unta itu. Namun, unta itu mempunyai keturunan seekor unta betina kecil, yang katanya, setelah induknya tidak ada, berseru kepada Allah, lalu Allah mengambilnya. Kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta betina itu? Mereka berkata, dari Allah. Lalu kami bertanya, apakah ada unta lain yang menjadi pasangan unta itu? Mereka berkata, tidak ada. Oleh karena itu kami bertanya, lalu bagaimana unta betina kecil itu dilahirkan? Karena unta itu tidak punya bapa, tidak punya ibu, tidak punya silsilah, dan yang melahirkannya menderita kemalangan. Tidak jelas siapa yang mengasuhnya, dan unta kecil itu diangkat. Mengapa nabi kalian, yang katanya berbicara dengan Allah, tidak tahu tentang keberadaan unta betina kecil itu? Di mana unta itu merumput, dan siapa yang mendapatkan susu darinya? Jangan-jangan dia bertemu dengan orang jahat, dan mati seperti ibunya. Atau, mungkin dia masuk surga sebelum kamu, supaya kamu mendapatkan sungai susu, seperti yang kamu katakan dalam kekonyolan, karena kamu katakan, ada 3 sungai mengalir di surga. Yang satu air, yang satu anggur, dan yang satu susu. Ini dikutip dari Al-Quran Surah 47 ayat 15. Jika unta yang menjadi pendahulu kalian itu di luar surga, pasti dia mengalami kekeringan karena lapar dan haus, atau ada orang-orang lain yang sudah mendapatkan manfaat susunya. Dengan demikian, nabimu telah berbicara kepada Allah itu cuma omong kosong, karena Allah tidak mengungkapkan misteri unta betina kecil itu kepadanya. Namun jika dia di surga, dia akan tetap meminum air, tetapi kalian akan kekurangan air di tengah surga kenikmatan, karena semua air di sungai habis diminum oleh si unta. Dan jika tidak ada air akibat diminum habis oleh si unta, kalian minum dari sungai anggur yang mengalir, maka kalian akan menjadi mabuk dan pingsan akibat anggur murni. Kemudian kalian akan menderita pusing kepala, setelah kalian tidur dan sakit akibat minum anggur. Kalian akan kehilangan kenikmatan surga. Kenapa nabimu tidak pernah berpikir, bahwa hal ini mungkin terjadi kepada kalian, di dalam surga kenikmatan? Dia tidak tahu di mana unta itu sekarang, dan kalian tidak pernah menanyakannya, ketika dia menyampaikan mimpinya tentang 3 sungai kepada kalian. Kami memberikan kepastian kepada kalian, bahwa unta kalian yang luar biasa itu, telah mendahului kalian, masuk ke tempat yang ditakdirkan untuk jiwa-jiwa keledai, seperti kalian dan para binatang. Dan di situ ada kegelapan, hukuman kekal, api yang menderu, cacing yang tidak pernah tidur, dan setan-setan neraka. Di dalam surat Meja, Mamet berkata bahwa Kristus meminta sebuah meja kepada Allah, dan meja itu diberikan kepadanya. Katanya, sebab Allah berfirman kepadanya, aku telah memberikan kepadamu sebuah meja yang tidak fana. Ayat surat Meja ini sudah tidak ada di dalam Al-Quran zaman sekarang. Mungkin, Allah tidak berhasil menyelamatkan ayat ini dari hilang dimakan kambing, seperti ayat-ayat tentang menyusui orang dewasa, dan hukum rajam. Kemudian di dalam surat sapi betina, dia mengatakan beberapa hal bodoh dan menggelikan lainnya. Karena jumlahnya sangat banyak, menurut saya harus diabaikan. Dia menetapkan aturan, bahwa mereka harus disunat, dan juga para wanita. Dan dia memerintahkan mereka untuk tidak memelihara sabat, dan tidak dibaptis. Meskipun dia memerintahkan mereka untuk makan beberapa makanan yang dilarang oleh Taurat, dia memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan yang lain. Dia juga melarang keras minum arak. Nah, demikianlah isi dokumen Bidat Ismaili yang ditulis oleh Yohanes dari Damaskus. Apa yang ada di dalam benak teman-teman ketika mendengarkan isi dokumen Bidat Ismaili?
Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah video ini. Menurut teman-teman, apakah Yohanes dari Damaskus berhasil membuat para pengikut Mamet murtad? Jika berhasil, apa yang membuatnya berhasil? Dan jika menurut teman-teman Yohanes dari Damaskus tidak berhasil, apa yang membuatnya tidak berhasil? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, pencet tombol subscribe ya. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang, dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang, menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk nabi berperang, suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang, ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu sedang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang, gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang, gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang, sebelum kesempatanmu melayang.